Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat MKPI. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Pak Dr. Ahmad Basofi Habib ya. Nah, beliau dosen sipil ITS khususnya di lab struktur, dan beliau memiliki fokus risetnya terkait dengan perangkat peredam ataupun isolasi gempa, termasuk diantaranya perkuatan bangunan. Apa kabar Pak Basofi? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah Pak Haji sehat-sehat. Terima kasih Pak Haji sudah diundang. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya. Pak Basofi, kita ngobrol-ngobrol sekilas saja gitu ya, secara singkat, tapi harapannya ini bisa memperkaya wawasan dari masyarakat kita, terutama kita yang berada di daerah yang banyak sesarnya ya Pak Basofi ya, yang banyak potensi kegempaannya. Kita tahu ada gempa di Cianjur ya, dan beberapa waktu yang lalu, dan mengakibatkan banyak sekali rumah yang rusak. Tercatat di katadata.co.id gitu ya, kita melihat rusak rumah rusak berat itu 22.241 unit. Ini cukup luar biasa Pak Basofi ya. Kemudian rusak sedang gitu, ini juga cukup banyak, yaitu 11.614 unit. Ini sangat-sangat banyak Pak Basofi ya, terkait dengan kerusakan bangunan. Nah, kita tahu Pak Basofi melakukan riset, banyak riset di rumah gitu ya, perkuatan bangunan, terutama bangunan rumah tinggal. Mungkin ada insight apa yang kita bisa share kepada sobat-sobat MKPI sehingga kita akan semakin kaya, semakin siap, semakin bisa mengurangi risiko kegempaan di Indonesia. Satu pertanyaan Pak Basofi, kira-kira menurut Pak Basofi kenapa ini jumlah rumah rusak ini sangat banyak ya, untuk di kejadian gempa Cianjur ini? Ya baik, terima kasih Pak Haji. Ya, jadi ketika kita mendengar ada gempa berkekuatan sedang sampai berat, kita sebagai orang teknik sipil pasti selalu memprediksi bahwa kerusakan rumah tinggal penduduk 1 lantai, 2 lantai adalah sesuatu yang sangat bisa diprediksi sebenarnya. Jadi kenapa malah kerusakan lebih banyak di rumah penduduk? Karena mungkin pertama faktor utamanya adalah tipikal orang membangun rumah di Indonesia adalah secara swadaya, menggunakan tenaga lokal, material lokal, dan sama sekali memang tidak ada pengawasan yang ketat ya. Untuk perumahan penduduk, masing-masing orang membangun sendiri, sehingga dari desain, dari metode konstruksi, dari detailing sama sekali tidak ada yang dikontrol, baik oleh pihak yang berwenang ataupun bahkan oleh pemilik rumah sendiri. Jadi kita pun juga tidak tahu rumah kita bagaimana membangunnya, pasti banyak dari kita yang tidak tahu. Sehingga ketika terjadi gempa sedang ke berat, pasti perumahan penduduk menjadi objek yang paling besar tingkat kerusakannya.
Kalau dibandingkan dengan bangunan-bangunan formal, misalnya gedung-gedung formal 3 lantai lebih atau bahkan tinggi, pasti gedung-gedung tersebut relatif lebih aman. Karena ketika pembangunannya pasti melalui metode desain yang sudah disyaratkan, sudah distandarkan, konstruksinya juga penuh dengan pengawasan sehingga lebih terkontrol. Sementara yang rumah-rumah penduduk memang sama sekali tidak terkontrol. Ya, nanti kalau mau saya bisa sharekan beberapa detailing bagaimana kelemahan-kelemahan di rumah-rumah penduduk tersebut. Jadi memang pengawasan gitu ya, pengawasan dari pemilik gitu ya, kemudian juga pengawasan dari pemerintah ya, mungkin ya, yang memberikan izin untuk membangun itu sendiri. Nah, kira-kira Pak Basofi, ya bisa jadi selaku pemilik kita juga nggak paham bagaimana sih bangunan yang bangunan yang benar yang bisa tahan gitu ya. Masyarakat tidak paham bagaimana bangunan yang tahan terhadap gempa. Dan bisa jadi juga regulasinya juga belum ada yang mengharuskan itu ya. Tapi di satu sisi yang lain bangunan-bangunan yang ada sudah banyak gitu ya. Nah, saya tahu bahwa riset-riset Pak Basofi juga berkaitan dengan bangunan yang existing, bukan bangunan yang baru ya Pak ya. Sehingga diskusi kita lebih kepada bangunan existing. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kami gitu ya, selaku pemilik ataupun oleh pemerintah gitu ya, selaku pengawas utama gitu ya, yang seharusnya ikut terlibat dalam mengurangi risiko kegempaan ini. Silakan Pak. Ya, baik Pak Haji. Jadi mungkin saya bisa share sedikit beberapa gambar yang mungkin bisa memberikan kita insight tentang mengapa perlunya perkuatan pada rumah-rumah penduduk yang telah terbangun lah katakanlah. Ya, mungkin dari beberapa gambar yang saya tampilkan ini merupakan objek yang kita observasi waktu gempa Malang, dan saya yakin di seluruh Indonesia polanya akan sama saja, pola kerusakan rumah penduduknya, yaitu diantaranya kurangnya detailing dari tulangan besi yang digunakan. Kan rumah sekarang rata-rata pakai pasangan bata dan ada mungkin sedikit rangka dari beton bertulang, dan bahkan mungkin juga ada yang sama sekali tidak menggunakan beton bertulang. Nah, yang menggunakan beton bertulang itu kebanyakan karena kurangnya koneksi antara tulangan besi-besi tersebut. Jadi kurangnya detailing yang dilakukan oleh tukang-tukang tersebut. Ini beberapa contoh kerusakannya. Misalnya juga ada beberapa rumah yang sama sekali tidak memakai kolom ataupun balok beton bertulang, sehingga sangat rentan terhadap gempa. Nah, kemudian bagaimana kita bisa istilahnya memperkuat rumah-rumah yang sudah kadung terbangun. Kalau yang mau membangun rumah baru, sebenarnya dari Kementerian PU sudah memberikan pedoman tentang detailing sederhana, namun bisa diikuti oleh semua orang, sebenarnya sudah ada. Tapi memang mungkin banyak pemilik rumah yang belum tahu bagaimana cara membangun sesuai pedoman dari Kemen PUPR tersebut. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak mungkin beberapa contoh yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti gempa seperti Pak Teddy Boon yang mengaplikasikan perkuatan pada rumah yang sudah terbangun, misalnya dengan kawat anyaman dan plester. Ini sudah dipraktekkan di beberapa tempat yang mungkin memang sudah bekerja sama dengan pihak-pihak dari pemerintah, namun memang kita mungkin banyak yang belum tahu, jadi mungkin belum masif istilahnya. Nah, di belahan dunia lain sebenarnya juga ada usaha-usaha perkuatan rumah dengan material yang lebih murah, katakanlah contohnya ini dengan menggunakan tali pengikat kardus atau PP band yang istilahnya di wrap atau dibalut ke dinding-dinding rumah tersebut, kemudian diikat dengan kawat sedemikian rupa sehingga tali-tali tersebut bisa bekerja sama dengan struktural bata, pasangan batu bata untuk menahan gempa. Nah, ini adalah salah satu contoh pilot project di Nepal sebenarnya. Nepal yang dibiayai oleh UN, dan menariknya mereka memberikan kursus atau pelatihan kepada tukang-tukang lokal di daerah tersebut, sehingga diharapkan tidak memerlukan biaya tenaga kerja yang mahal dan masyarakat bisa mandiri swadaya untuk memperkuat rumah masing-masing. Nah,
kebetulan kami di Lab Struktur Teknik Sipilitas juga sedang melakukan penelitian. Kali ini kita dengan memanfaatkan bambu. Jadi kita di Indonesia tentu sudah familiar dengan bangunan bambu dan termasuk tumbuhan yang diakui sangat cepat pertumbuhannya sehingga cukup ramah lingkungan untuk penerapannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini kami menggunakan spesimen sampel struktur pasangan bata, kemudian kita anyamkan dengan perkuatan sirip-sirip bambu seperti ini dan kita koneksikan menggunakan kawat sehingga antara satu sisi dan sisi lainnya, sisi dalam dan sisi luar bisa bekerja sama dengan baik melalui lubang yang dibor menusuk dinding tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi perkuatan. Nah, ini beberapa pengujian dan hasilnya kita mendapatkan dengan perkuatan tersebut struktur bangunan bata tersebut bisa mengakomodasi pergeseran yang besar sehingga bisa dikatakan ketika terjadi gempa bangunan tersebut mampu menahan dan mampu menunda keruntuhan. Memang bangunan akan tetap rusak, tapi keruntuhannya bisa tertunda beberapa menit sekian sehingga masyarakat atau orang di dalamnya bisa menyelamatkan diri sebelum terjadi keruntuhan. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari apa yang kami kerjakan di laboratorium struktur Pak Haji. Ya, menarik Pak Basofi. Jadi tembok-temboknya dibungkus ya Pak Basofi ya. Betul. Tadi awalnya ada ide dengan menggunakan besi ya, kawat anyam. Kawat anyaman ya, kemudian yang kedua PV band ya, ataupun mungkin ya tali pengikat di kardus ya mungkin ya Pak. Kardus ya, yang warna kuning. Yang warna kuning ya. Kemudian dari sisi bambu gitu ya, karena bambu merupakan tanaman yang tadi mudah tumbuh ya. Tapi itu banyak tersedia ya. Sangat banyak sebenarnya. Harusnya terutama ya mungkin kita tahu bahwa Indonesia banyak sekali daerahnya yang bervariatif, ada di kota besar dan daerah-daerah pedesaan, dan saya yakin di pedesaan bambu akan relatif lebih murah ya. Dan bisa jadi tidak perlu bayar mungkin Pak Sofia. Ya, tinggal tapi tenaga kemampuan skill orang untuk bisa merangkai gitu ya. Apakah sulit ya Pak Basofi ya merangkai tadi anyaman bungkusan dari bambu tadi, apakah sulit mungkin? Iya. Bisa di. Ya. Jadi untuk perkuatan rumah semacam ini tentu yang harus kita usahakan adalah biayanya murah dan harus sangat gampang dilaksanakan. Kalau sulit percuma, pasti biayanya akan mahal. Jadi perkuatan tadi terutama yang PP band dan bambu sama sekali tidak ada kesulitannya sebenarnya, asal kita memberikan kursus ya 1-2 hari cukup sebenarnya. Begitu juga dengan tukang-tukang yang terlibat dalam penelitian saya juga langsung bisa. Iya. Jadi bisa sama sekali tidak sulit. Pak Sofi bisa ditampilkan lagi tadi gambarnya. Ya. Jadi berarti itu kan satu bisa diperbesar mungkin ya pas bagian bambu ini berarti tidak putus ya Pak Basofi ya. Jadi tapi bertumpuk ya berarti ya bambunya. Betul. Ya. Bertumpuk. Dan ini adalah betul. Dan ini adalah sampel yang sudah kita uji. Kita masih memiliki sampel karena sampel-sampel yang sudah kita uji kita nilai terlalu kuat Pak. Jadi kita kurangi supaya ke aplikasinya juga lebih cepat, lebih murah. Karena ini kita nilai masih terlalu kuat, dan kalau terlalu kuat kan ya buat apa ya? Yang penting kita masyarakat terselamatkan. Ya walaupun kerusakan rumah tetap ada, tapi yang kita hindarkan kan terjadinya korban jiwa. Karena kalau kita berusaha untuk rumah sangat kuat sehingga tidak rusak sama sekali, sepertinya terlalu fantastis nanti biayanya dan sangat tidak tercapai lah nanti targetnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa penduduk ketika terjadi gempa. Ya. Itu bisa diinfokan mungkin Pak Basofi hasil risetnya misalnya dari setelah dibuat anyaman bambu ini
terus kekuatannya naik signifikan gitu misalnya, atau Ya, gimana Pak Basofi? Mungkin ada data hasil ada. risetnya mungkin? Ada. Saya buka sebentar, boleh? Ya, silakan. Ya, sebentar. Oke. Oke, baik, dari pengujian ini adalah beberapa gambar. Yang pertama yang dilihat di layar ini adalah gambar yang tanpa perkuatan. Ketika tanpa perkuatan, pola runtuhnya adalah tiba-tiba. Jadi tidak ada peringatan, tiba-tiba runtuh. Sementara pada spesimen dengan perkuatan, ketika terjadi retak, dia belum langsung runtuh. Jadi masih bisa berdeformasi, bisa miring lah, istilahnya bisa miring dengan sangat panjang sebelum terjadinya runtuh. Kalau kita tampilkan melalui grafik, ini adalah spesimen grafik yang warna abu-abu dan orange adalah spesimen yang tanpa perkuatan. Dia ketika ditarik tiba-tiba putus, langsung runtuh. Itu polanya yang tanpa perkuatan. Sementara grafik yang biru adalah spesimen dengan perkuatan. Dan kita bisa lihat kekuatannya mungkin sama saja ketika retak. Tapi setelah retak, kita lihat grafik yang warna biru dengan perkuatan mampu bergoyang sangat jauh, sehingga diharapkan bangunan rumah tersebut tidak langsung runtuh, tapi bisa miring-miring dahulu, kemudian orang-orang di dalamnya bisa menyelamatkan diri. Punya waktu jauh lebih lama daripada yang tanpa perkuatan. Jadi harapannya adalah seperti itu, Pak Haji. Ya, berarti ini tadi mungkin bisa dijelaskan Pak, X-nya apa, Y-nya apa ya tadi di grafik Ya, ini? untuk grafik ini, ya maaf belum lengkap. Untuk X-nya arah horizontal ini adalah pergoyangannya, sementara yang arah vertikal adalah gaya yang mampu pikul. Dan ketika terjadi retak adalah ketika spesimen grafik tersebut mulai belok, ini adalah terjadi retak. Jadi tingkat retaknya adalah sama, tapi setelah retak perilakunya jauh berbeda. Setelah terjadi retak. Jadi setelah terjadi retak, perilakunya bagaimana Pak Basofi, mungkin dengan bahasa ringan? Yang tanpa perkuatan setelah terjadi retak langsung runtuh, yang tanpa perkuatan. Sementara yang dengan perkuatan bambu setelah terjadi retak, dia bangunannya masih mampu miring sangat panjang. Sehingga orang-orang tidak langsung tertimbun tapi bisa menyelamatkan diri. Oke, artinya benar ya, kalau bisa bangunan itu boleh rusak ya, tapi tidak boleh runtuh sebetulnya, karena kita tahu bahwa gempa tidak akan membunuh kan ya. Yang membunuh adalah bangunan sebetulnya ya. Nah, ini mungkin menjadi insight yang menarik ya, Sobat MKPI ya, bahwa dengan tambahan anyaman bambu gitu ya, harapan kita bahwa kita lihat memang di daerah Cianjur juga banyak daerah-daerah yang relatif mudah tumbuh bambu dan lahannya masih cukup luas gitu ya untuk ditanami, dan juga kita lihat banyak di daerah pedesaan dengan rumah tinggal biasa, dengan memanfaatkan sumber daya sekitar gitu ya, bambu, kita bisa mempertahankan rumah kita kalau bisa ada kejadian bencana. Mungkin ada lagi tambahan Pak Basofi yang kira-kira perlu diperhatikan untuk aplikasi bambu ini? Ya, sebenarnya kalau untuk teknis tidak sulit asal kita bisa berkoordinasi dengan tukang-tukang atau melakukan kursus singkat lah seperti itu. Tapi mungkin kalau kita bicara masif, perkuatan secara masif itu perlu tugas tanggung jawab oleh banyak pihak. Bagaimana cara teknisnya dan yang paling penting kan pembiayaannya yang perlu dipikir bersama. Ya, betul-betul. Memang pemerintah harus tetap hadir ya, Pak Basofi ya, tidak hanya hadir pada saat bencana itu terjadi dan bagian dari upaya untuk tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi ya Pak Basofi ya, tapi juga hadir saat awal gitu ya, saat mitigasi. Dan saat ini kita tahu sebagian besar rumah tinggal di Indonesia, di kota-kota kita, di wilayah kita itu memiliki bangunan yang rentan ya terhadap goyangan gempa. Oleh karena itu perkuatan bangunan existing ini sangat penting, dan salah satu langkah bisa jadi yang mungkin termurah ya, mungkin ya saat ini ya, termurah dan tersederhana bisa jadi ya untuk perkuatan bangunan ya. Ya Pak Basofi ya. Betul, kalau untuk bicara
bangunan yang paling rentan kan memang perumahan penduduk, dan tentu solusinya harus semurah mungkin. Tidak perlu sempurna, tapi harus semurah mungkin dan bisa menghindari korban jiwa. Dan menghindari korban jiwa, Betul. betul. Ya, bisa jadi memang setelah kena gempa, bangunan rumah tinggal tersebut harus tetap diperbaiki, ya. Betul. Tapi minimal, gitu ya. Kita ingin memastikan tidak ada korban, ya, apalagi meninggal. Kita tahu banyak sekali yang meninggal di gempa Cianjur ini karena bangunan dan karena bangunan yang runtuh. Dan bangunan yang runtuh ini kita bisa hindari terjadi dengan cara melakukan retrofit ini. Dan saya yakin juga, saya kebetulan orang perencanaan wilayah dan kota, jadi mungkin lebih banyak diregulasi. Nah, mungkin regulasi IMB ini kelihatannya ya, ataupun dari teman-teman di tata bangunan masing-masing kabupaten kota ini bisa memberikan semacam edukasi juga, atau mendorong masyarakat untuk melakukan retrofitting terhadap rumah tinggal mereka. Ya, tentunya kita berharap tindakan bersama pemerintah, masyarakat, gitu ya, dan juga kita di akademisi memberikan ide ya kepada masyarakat, bisa menjadi upaya kita meningkatkan ketahanan kota kita ya, Pak Basofia. Baik, terima kasih banyak ini sudah memberikan highlight singkat ya terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat bangunan kita, karena kita tahu bahwa bangunan adalah salah satu penyebab kematian fatalitas ya dalam sebuah kejadian gempa. Pak Basofi, terima kasih banyak sudah hadir. Semoga sama-sama Pak Haji. Kita menambah keberkahan kita semua gitu ya, untuk bisa selalu memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Sobat MKPI, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.